Nah, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi literatur, pemanfaatan computer vision untuk pengenalan wajah, implementasi, evaluasi, dan analisis kerja model, kinerja model. Oke, lanjut. Untuk latar belakang bisa dibacakan kepada saudara Maulana. Silakan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, teknologi pengenalan wajah memainkan peran penting dalam sistem keamanan modern pada saat ini. Yang kedua, tantangan dalam pengenalan wajah, pencahayaan, ekspresi, serta orientasi wajah. Yang ketiga, kemajuan dalam deep learning pada teknologi saat ini, khususnya pada CNN, telah memungkinkan peningkatan akurasi. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengevaluasi efisiensi pengenalan wajah berbasis computer vision dan deep learning. Yang kedua, menggunakan transfer learning dan model pre-trained eh, seperti PresNet, dan Inception versi 3. Yang ketiga, meningkatkan performa pengenalan wajah untuk aplikasi praktis saat ini. Next. Tinjauan literatur pertama adalah FaceNet. Aduh, nge-lag. Sebentar. Oke, baik. Yang pertama, kita menjadikan FaceNet dan juga alat pemrosesan lainnya, landmark wajah, dan juga augmentasi data. Yang terakhir, normalisasi data. Ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah pemrosesan. Pemrosesan ini melibatkan 3 langkah utama deteksi, yaitu landmark, augmentasi data, dan juga normalisasi data pada gambar. Pertama, landmark wajah, yaitu mendeteksi wajah untuk lebih berperan penting terhadap responsif titik-titik pada mata, hidung, dan mulut. Tujuannya agar wajah mudah diproses dalam dataset dan lebih beragam dan juga orientasinya konsisten. Kemudian ada argumentasi data yang meningkatkan variasi dalam dataset agar model lebih tangguh terhadap perbedaan pose, yaitu pencahayaan, ekspresi, dan juga meliputi rotasi-rotasinya. Yang pertama, ada rotasi yang bisa memungkinkan sebuah program memutar dengan batasan misalnya 15 derajat. Kemudian skala memperbesar atau memperkecil gambar, translasi menggeser gambar atau membuatnya ke atas dan ke bawah. Kemudian normalisasi gambar merupakan langkah terakhir yang diubah ke ukuran dari 224 kali 224 pixel sesuai inputan model seperti VGG Face. Selain itu, pixel dinormalisasi dalam rentang 0 sampai 1 atau -1 hingga 1 sehingga model dapat diproses dengan lebih efektif. Next. Metodologi dataset. Yang pertama, ada pemrosesan yang dimana mengembedding sebuah teknologi Convolution Neural Network atau CNN dalam arsitektur yang efektif untuk pengenalan wajah. Convolution melengkapi fitur visual utama dalam filter yang belajar
filter yang mempelajari pola. Kedua, transfer learning and FastNet. Menerapkan transfer learning menggunakan FastNet model yang sudah dilatih pada pengenalan wajah. Dengan fine tuning pada lapisan akhir, kita bisa menyesuaikan model untuk dataset baru tanpa harus melatih ulang dari awal sehingga hemat waktu. Kemudian penggabungan model ResNet dan Incaption versi 3. Penggabungannya meliputi ResNet dan juga Incaption versi 3. Ya, sebagaimana dijelaskan, memungkinkan pelatihan dalam tanpa jeda atau waktu yang lebih singkat. Kemudian V3 melengkapi fitur pada skala yang berbeda, memperkuat dan juga mempermudah kemampuannya dalam mendeteksi pengenalan wajah. Next. Oke, di sini ada metodologi arsitektur model dan transfer learning. Yang pertama ada model CNN, adalah konfigurasi dengan lapisan convolution, pooling, dan fully connected. Oke, convolutional neural network atau CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengolah data dengan pola spesial seperti gambar. CNN banyak digunakan untuk pengenalan dan klarifikasi gambar, deteksi objek, serta segmentasi citra. CNN bekerja dengan lapisan konvolusi untuk mengekstrasi fitur, lapisan pooling untuk mereduksi dimensi, dan lapisan fully connected untuk klarifikasi. CNN juga unggul karena efisien dalam memori, otomatis mengekstrasi fitur penting, dan tahan terhadap perubahan posisi objek pada gambar. Model ini banyak diterapkan dalam fisik komputer, seperti pengenalan wajah dan analisis gambar medis. Yang kedua adalah transfer learning. Di antaranya ada FastNet sebagai dasar model dan fine tuning pada layar akhir. Oke, learning dalam machine learning adalah proses di mana model belajar dari data untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Terdapat 3 jenis utama learning. Yang pertama ada supervised learning, yaitu menggunakan data berlabel. Yang kedua ada unsupervised learning, mengidentifikasi pola tanpa label. Dan terakhir ada reinforcement learning, adalah belajar melalui umpan balik. Tujuannya adalah agar model dapat membuat prediksi atau keputusan yang akurat secara otomatis tanpa diprogram ulang. Yang ketiga, ada penggabungan model. Pertama ada ResNet dan Inception V3 untuk menambah kekayaan fitur. Penggabungan model ResNet dan Inception V3 adalah metode untuk menggabungkan keunggulan kedua arsitektur. ResNet yang baik dalam mengekstrasi pola kompleks dan mengatasi vanishing gradient, serta Inception V3 yang efisien dalam menangkap berbagai skala fitur. Penggabungan dapat dilakukan melalui feature level fusion atau bisa disebut penggabungan fitur atau division level fusion, penggabungan prediksi. Pendekatan ini meningkatkan akurasi dan ketahanan model, sehingga cocok untuk tugas seperti pengenalan wajah dan analisis citra medis. Oke, next. Di sini ada metodologi pengaturan eksperimen. Yang pertama ada parameter pengaturan. Contohnya seperti learning rate 0,001, optimizer Adam. Yang lainnya ada batch size 332, epoch 50. Yang kedua ada metode validasi
5-fold cross validation untuk memastikan generasi hasil. Untuk evaluasi kinerja, ada metrik yang digunakan, precision, recall F1, model dibandingkan. Baseline tanpa transfer, hasil akurasi meningkatkan 90,5% menjadi 98. Evaluasi kinerja juga meliputi akurasi ketepatan. Akurasi mengukur seberapa sering sistem membuat keputusan yang benar. Tingkat kesalahan positif palsu, false positive rate FPR. Tingkat kesalahan negatif palsu, false negative rate FNR. Presisi dan recall, latensi dan kecepatan proses, kurva ROC dan AUC, area under kurva, kerugian entropi silang atau kerugian triplet. Dalam tahap penelitian, fungsi kerugian seperti cross entropy atau triplet loss digunakan untuk mengukur seberapa baik model mengenali perbedaan antar wajah. Fungsi kerugian ini menilai perbedaan antara model prediksi dan label sebenarnya, dan tujuannya adalah meminimalkan kerugian. Untuk hasil dan diskusi, dari hasil eksperimen, model dengan transfer learning dan augmentasi data menunjukkan peningkatan akurasi pengenalan wajah hingga 98,9%. Jauh lebih baik dibandingkan baseline dengan 90,5%. Pendekatan hibrid model pre-trained CNN menunjukkan stabilitas kinerja pada variasi pencahayaan dan ekspresi. Berdasarkan analisis kerja peningkatan akurasi, model hibrida berhasil mengatasi variasi dalam pencahayaan dan ekspresi wajah, pengurangan waktu komputasi, transfer learning mengurangi waktu pelatihan hingga 35%, kinerja stabil pada data variatif. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengenalan wajah berbasis komputer vision dapat diandalkan untuk aplikasi keamanan. Model hibrida CNN dan transfer learning terbukti efektif pada dataset kompleks dan saran. Pengujian lebih lanjut pada data yang lebih besar dan beragam untuk hasil yang lebih komprehensif. Baik, terima kasih semuanya. Terkait dengan presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.